Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-inbisatu ilan nas, bab berlapang dada kepada manusia, kepada orang lain. Haddatsana Muhammad bin Sinan qal haddatsana Fulayh bin Sulaiman qal haddatsana Hilal bin Ali an Atha bin Yasar qal laqitu Abdullah bin Amr ibn al-As faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Faqala ajal wallahi innahu lamawsufun fit Taurati bi ba'di sifati fil Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fadhin wala ghalid wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir walan yaqbidahu Allahu ta'ala hatta yuqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Haddatsana Abdullah bin Saleh qal haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah an Hilal bin Abi Hilal an Atha bin Yasar an Abdullah bin Amr qal inna hadhil ayata allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira fit Taurah nahwahu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar, ia berkata aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin al-As, maka aku pun katakan kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Maka Abdullah pun berkata, tentu demi Allah beliau sudah digambarkan dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang ada dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan sebagai penjaga bagi kaum yang buta huruf. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamaimu mutawakkil, orang yang bertawakal, bukan orang yang keras lagi kaku, kasar, dan bukan sosok yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan mengampuni. Dan Allah tidak akan mewafatkannya sampai lewat dirinya dia luruskan ajaran yang sudah menyimpang, yakni dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itulah mereka membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Hilal bin Abi Hilal dari Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr, ia berkata sesungguhnya ayat ini yang ada dalam Al-Quran, yakni wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa gembira dan pemberi peringatan, itu ada dalam Taurat dan semacamnya. Nah ini yul ikhwah, hadisnya dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Atha bin Yasar. Suatu hari dia bertemu dengan Abdullah bin Amr bin al-As. Lalu Atha berkata kepada Abdullah bin Amr bin al-As, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat. Taurat kitab suci orang Yahudi. Maka Abdullah berkata, tentu
Demi Allah, beliau sudah digambarkan dalam Taurat dengan beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya sifat Rasulullah sudah disebutkan dalam Taurat. Apa itu sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat? Seperti dalam ayat Al-Quran, yakni firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahida, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan sebagai pemberi gembira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab 45, ternyata ada juga dalam Taurat. Tapi dalam Taurat ada kelanjutannya, dan kami menjadikanmu sebagai penjaga bagi kaum buta huruf, yaitu bangsa Arab zaman jahiliyah. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamaimu dengan Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Bukan sosok yang keras lagi kasar, dan bukan sosok yang suka berteriak-teriak di pasar. Suka berteriak di pasarnya, suka bertengkar dan bersuara keras lah, intinya itu. Tengkar dan bersuara keras, berdebat dan semacamnya. Dan bukan pula engkau ini sosok yang, dan engkau bukan sosok yang membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi beliau, Muhammad di sini adalah sosok yang suka memaafkan dan mengampuni. Allah tidak mewafatkannya sampai Allah luruskan ajaran menyimpang lewat dirinya. Ajaran menyimpang sini masih ajaran umat terdahulu, ajaran Nabi Ibrahim yang sudah dibelokkan, maka Allah meluruskan lagi lewat Nabi Muhammad. Ini maksudnya. Jadi Allah tidak akan mewafatkan Muhammad SAW sampai Allah luruskan ajaran yang menyimpang lewat beliau, yaitu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, lewat itulah mereka bisa membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Nah, ini hadis pertama, Bapak. Hadis kedua juga sama. Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan ada ayat dalam Al-Quran yang juga disebutkan dalam Taurat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 45 tadi. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini ayat Al-Quran ada juga dalam Taurat, ya. Ini maknanya, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan dalam kitab suci terdahulu, di antaranya Taurat. Artinya kedatangan Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam Taurat, disebutkan beserta sifat-sifatnya. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, dari hadis tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sifat yang mulia yang patut kita tiru. Di antaranya di sini yang disebutkan hadis, beliau itu orang yang tidak kasar dan keras. Beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar, artinya tidak suka berdebat, bersuara keras, marah dengan suara keras. Dan beliau juga tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tapi beliau lebih suka memaafkan dan mengampuni. Nah, inilah sifat Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini, tauhid adalah ajaran yang Allah ridhoi. Tauhid adalah ajaran yang Allah ridhoi. Makanya dalam hadis di sini Allah tidak akan mewafatkan Nabi Muhammad sampai lewat beliau Allah luruskan ajaran yang sudah menyimpang, sudah bercampur dengan syirik, bid'ah dan semacamnya, Allah luruskan dengan tauhid. Nah, yang menguatkan demikian adalah kelanjutan hadis, yaitu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dengan la ilaha illallah inilah kata Nabi di sini, kata apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, dengan itu orang-orang membuka mata yang buta. Mata buta maksudnya nggak bisa melihat kebenaran. Dan dengan la ilaha illallah juga mereka bisa membuka telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang terkunci. Nah, itu ya.
Itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.